Topik pembangunan dan keterbelakangan ekonomi ini disadur dari presentasi mengenai perspektif modernisasi dependensia sistem dunia yang disusun dan sudah dipresentasikan oleh Saudara Martinus Hukom dan Saudara Rinaldi Triasepta dari STF Driarkara, dipresentasikan pada semester Gasal 2020-2021 ini. Kalau kita mau membahas mengenai konsep pembangunan dan keterbelakangan ekonomi, maka kita harus mulai dari salah satu perspektif teori mengenai sosiologi pembangunan atau sosiologi perubahan ekonomi, yaitu membahas mengenai teori dependensia atau teori ketergantungan. Teori dependensi ini dibagi dua, ada teori dependensi klasik atau lama dan teori dependensi baru atau neo-dependency theory. Antara teori dependensi klasik dengan teori dependensi baru ini ada beberapa persamaan dan perbedaan. Kalau dalam teori dependensi klasik, ketergantungan dianggap sebagai keterbelakangan. Faktor eksternal sebagai penyebab ketergantungan dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga, dan adanya kepastian ketergantungan struktural yang selalu memperkirakan terjadinya perkembangan linier, garis lurus dari ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga. Sedangkan menurut teori dependensi baru atau neo-dependency, ketergantungan adalah metode untuk menganalisa situasi secara konkret di negara-negara dunia ketiga sedang berkembang. Faktor internal dan eksternal saling berhubungan berkaitan untuk menciptakan ketergantungan di negara-negara dunia ketiga. Ketergantungan sebagai suatu proses yang memiliki berbagai hubungan akhir yang sifatnya terbuka, fleksibel. Jika struktur ketergantungan toleran terhadap perubahan, maka perjuangan kelas campur tangan negara dapat berwujud pada transformasi struktural atau menggantinya dengan struktur yang baru yang tidak diprediksi dan tidak diantisipasi sebelumnya. Salah seorang pemikir sosiologi pembangunan yang kemudian menjadi presiden Brasil, Henrique Cardoso. Dia adalah salah seorang pemikir dari teori dependensi baru atau neo-dependency teori ini. Menurut Cardoso, di dalam negara dunia ketiga seperti Indonesia, tercipta peluang pembangunan yang bergantung, yang dikenal dengan konsep Associated Dependent Development. Pembangunan dan ketergantungan itu terwujud secara bersama-sama, secara simultan. Situasi ketergantungan setiap negara dunia ketiga sedang berkembang itu sifatnya dinamis dan fleksibel. Menurut Cardoso, model pembangunan yang bergantung itu hubungan antara negara sentral, negara pusat dengan negara pinggiran atau negara periferi merupakan fase baru lahirnya perkembangan politik ekonomi negara dunia ketiga. Muncul perusahaan multinasional, penyebaran industri padat modal di negara pinggiran, pembagian kerja internasional, yang melahirkan karakteristik baru dalam proses pembangunan negara-negara dunia ketiga. Perusahaan multinasional membantu proses pembangunan dari negara pinggiran. Pembangunan tersebut menyambungkan potensi negara pinggiran dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional tersebut. Dan permasalahan yang muncul dalam pembangunan yang bergantung di negara dunia ketiga itu bisa menimbulkan keterbelakangan ekonomi. Misalnya, biaya ekonomis dan pengorbanan sosial, ketergantungan teknologi,
timpangnya distribusi pendapatan, produksi hanya memenuhi masyarakat perkotaan, meningkatkan utang luar negeri, ketimpangan neraca pembayaran internasional, tidak bertumbuhnya sektor barang-barang modal, ekspansi modal domestik tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar jangkauan. Masih menurut Cardoso, 3 kekuatan politik dalam setiap negara itu adalah negara birokratis teknokratis militer, perusahaan multinasional, dan kelompok atau kaum borjuis lokal. Bersama-sama, ketiga kekuatan politik ini membangun aliansi untuk mewujudkan pembangunan yang sifatnya bergantung atau associated dependent development. Pertama, munculnya negara militer. Kontrol militer terhadap pemerintah dengan membentuk sistem yang cenderung sentralistis, memperkuat lembaga-lembaga keamanan, bertindak represif terhadap pembangkang, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesan seolah-olah terbuka. Yang kedua, menggantikan peran borjuis lokal nasionalis dengan kaum borjuis internasional, menciptakan doktrin bahwa kepentingan ekonomi pengusaha identik dengan kepentingan pembangunan nasional. Yang ketiga, dominasi dan kontrol kuat dari perusahaan multinasional. Salah seorang ahli dari Indonesia yang menggunakan konsep model pembangunan bergantung dari Enrique Cardoso ini adalah Profesor Mochtar Masud, dosen ilmu politik di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Prof. Mochtar Masud menggunakan konsep negara birokratik otoriter di Indonesia yang merupakan pengaruh dari perspektif dependensi baru, khususnya pendapat Cardoso terkait associated dependent development. Menurut Masud, negara birokratik otoriter di Indonesia itu karakteristiknya posisi puncak dijabat oleh pejabat birokrasi yang dianggap berhasil. Pembatasan partisipasi politik dan ekonomi masyarakat. Mengembangkan kebijakan depolitisasi dan demobilisasi massa. Lahirnya NBO atau negara birokratik otoriter ini pertama-tama terjadi krisis ekonomi yang diikuti oleh krisis politik. Kedua, ancaman kepada penguasa dan kelas sosial yang dominan menciptakan polarisasi konflik antar kelas. Faktor ketiga, munculnya aliran kelas militer dan birokrasi untuk menjalankan kebijakan represif yang menghilangkan peran kelas lainnya. Yang keempat, dalam rangka menciptakan iklim ekonomi dan politik yang sehat, militer dan birokrat menciptakan negara birokratik otoriter atau NBO ini. Dinamika NBO. Prof. Masud menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh pemikiran dan konsep seorang ahli politik yang bernama O'Donnell. Menurut Prof. Masud, sesuai dengan gagasan O'Donnell, persoalan utama yang dihadapi dan yang perlu diselesaikan adalah ancaman gerakan kerakyatan untuk menciptakan iklim investasi yang dikehendaki oleh modal internasional. Yang kedua, dalam hal ini NBO tidak hanya berhadapan dengan gerakan rakyat, tapi juga berhadapan dengan elit nasional lainnya, yang sebagian besar dari elit ini adalah aliansi NBO sendiri yang tidak percaya kepada keberhasilan NBO. Penolakan usaha domestik terhadap kebijakan penghapusan tarif impor. Kemudian NBO membutuhkan modal internasional berupa pinjaman untuk melakukan konsolidasi kekuasaan menuju tahapan berikutnya,
yaitu menaikkan produk bruto nasional, menaikkan posisi tawar politik domestik. Yang kelima selanjutnya terciptanya aliansi baru, yaitu NBO, modal internasional, dan modal domestik. Terakhir, NBO mengklaim mendapat dukungan bahwa eksistensinya memiliki kepentingan nasional secara utuh. Masalah yang muncul setelah adanya aliansi baru ini, kompleksitas daripada trio aliansi ini mengakibatkan utang luar negeri yang melonjak karena NBO belum memiliki kemandirian teknologi dan belum tersedianya investasi besar dalam negeri. Kemudian yang kedua, adanya proses transformasi. NBO lolos dari proses konsolidasi, menarik kembali peran atau dukungan modal domestik yang lebih besar, mengambil jarak walaupun tidak tegas dengan modal internasional, dan NBO lebih terbuka dan mengarah pada bentuk normal masyarakat sipil. Dalam hubungannya dengan Indonesia, Prof. Masud memunculkan dua pertanyaan setelah mengikuti terutama konsep NBO dari O'Donnell ini. Pertama, mengapa sistem politik otoriter muncul kembali? Kedua, apa karakteristik sistem politik yang otoriter ini? Dengan menggunakan konsep NBO O'Donnell dan menggabungkan dengan konsep korporatisme, Masud menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, warisan rezim sebelumnya berupa struktur politik cenderung memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pemerintah. Kedua, kebijakan stabilitas ekonomi yang dilakukan Orde Baru memunculkan trio aliansi yang melahirkan NBO. Ketiga, orientasi ekonomi luar rumusan Orde Baru di akhir 1960-an sampai awal 1970-an sebagai faktor yang memaksa pemerintah untuk memilih NBO. Nah, tiga faktor di atas ini yang melahirkan keraguan atau kesangsian terhadap munculnya demokrasi. Nah, karakteristik sistem politik Orde Baru ini ya, di bawah kendali militer, modal swasta besar, memiliki hubungan khusus dengan pemerintah, sedangkan modal internasional memiliki peran ekonomi yang sangat menentukan. Kebijakan yang dilahirkan berada di tangan birokrat dan teknokrat, kecenderungan melakukan mobilisasi massa, tindakan represif kepada para penentang, dan otonomi dan besarnya peran kantor kepresidenan, super birokrasi. Tadi maaf, salah satu karakteristik sistem politik Orde Baru yaitu bukan kecenderungan melakukan mobilisasi massa, tetapi sebaliknya kecenderungan untuk melakukan demobilisasi massa. Nah, sehingga konsep NBO negara birokratik otoriter yang dikembangkan oleh Mochtar Masud dengan pengaruh pemikiran dari O'Donnell ini salah satu pemikirannya sangat dipengaruhi oleh teori dependensi baru yang dikembangkan oleh Cardoso. Nah, sehingga kekuatan teori dependensi baru ini bisa kelihatan bahwa termasuk model NBO dari Masud yang dipengaruhi oleh konsep NBO O'Donnell, bahwa teori ini tidak berlaku umum, tidak melihat ketergantungan hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja, ya, tidak melihat polarisasi regional dan keterbelakangan ekonomi itu sebagai hanya persoalan ekonomi semata. Bahkan teori dependensi baru ini seperti konsepnya Cardoso Associated Dependent Development ini bisa menyumbang atau berkontribusi dengan suatu pemikiran baru ya, yang tidak semata-mata hitam putih ya.
Kemudian sifatnya menjadi lebih unik dan khas, lokal, kontekstual, dan historis. Ya. Dan kemudian ada dinamika ketergantungan pembangunan di negara dunia ketiga itu yang menimbulkan keterbelakangan ekonomi itu dipengaruhi antara faktor eksternal tapi juga faktor internal. Sehingga bisa terjadi suatu kondisi di dalam negara dunia ketiga di mana baik ketergantungan maupun pembangunan itu berlangsung secara simultan, secara bersamaan di dalam kondisi yang kontekstual, lokal, unik dan historis pada negara tersebut. Demikian topik terkait pembangunan dan keterbelakangan ekonomi, khususnya dengan pandangan Cardoso terkait tentang Associated Dependent Development, teori dependensi baru. Terima kasih.